istri bernama Priscilia dan dikaruniai oleh 2 orang putra. Yang pertama bernama Wilson, berumur 5 tahun. Yang kedua bernama Wilbert, berumur 3 tahun. Beliau adalah seorang wirausaha. Beliau juga bergereja di Jemaat Mount Moriah. Dan beliau begitu passionate to reach young people for Christ. Jadi kami sangat bahagia dan kami sangat senang karena beliau sudah bersedia untuk berbicara pada hari ini kepada kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu penghantar khotbah. Selamat Hari Sabat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kita puji syukur kepada Tuhan untuk satu Sabat lagi. Kita punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk pendeta, tua-tua jemaat, ataupun majelis yang telah mengundang saya untuk beribadah, menyampaikan firman Tuhan di Indonesian Fellowship Manila pada hari Sabat ini. Dan jika memungkinkan, apakah saya boleh minta kita yang bisa untuk membuka video, paling tidak dibuka sedikit sebentar kameranya, supaya saya bisa tahu saya bicara sama siapa. Baik, terima kasih. Selamat Sabat bagi kita semua. Dan ya, kalau mau dimatiin lagi juga boleh, tidak apa-apa. Tapi saya yakin banyak yang belum mengenal saya, karena itu saya akan mulai. Tadi telah diperkenalkan sebentar tentang keluarga saya, tapi saya ingin memperkenalkan lagi sedikit lebih banyak mengenai keluarga saya. Jadi kalau boleh, saya bisa langsung share screen ya di sini. Oke. Baik, apakah screen saya sudah bisa kelihatan? Iya, sudah bisa. Sudah bisa ya? Oke. Baik. Ini adalah istri saya, namanya Priscilia. Kami bertemu di Melbourne saat sedang kuliah di Monash University. Istri saya mengenal kebenaran melalui pelayanan gereja kami di kampus pada waktu itu. Dan dia dibaptis dan bergabung di gereja Masih Advent Hari ke-7 di tahun 2012. Kami menikah pada bulan Oktober 2015 dan inilah anak-anak kami. Tadi dijelaskan ada Wilson 5 tahun, Wilbert 3 tahun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan walaupun dengan adanya pandemi, tetap kita lihat hal positifnya. Saya jadi bisa punya banyak waktu sama Priscilia dan anak-anak selama 1,5 tahun terakhir. Dan saya rasa melihat mereka bertumbuh di usia muda seperti ini yang sangat masih kecil, ini adalah pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Jadi saya akan menghitung itu sebagai satu berkat yang luar biasa. Jadi itulah sekilas mengenai keluarga kami. Dan sebelum saya akan membawakan firman pada siang hari ini, saya mau mengundang kita semua, kita berdoa sekali lagi, meminta Roh Kudus untuk hadir. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Tuhan memohon untuk kehadiran Tuhan. Kirimlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan kiranya akan berbicara. Tuhan rendahkanlah hamba-Mu ini, agar Engkau dapat ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin memulai pekabaran siang ini dengan membagikan satu diagram. Saat ini adalah tahun 2021. Dan kalau kita pernah belajar tentang nubuatan,
atau belajar kitab Daniel dan Wahyu, di sini adalah setiap umat Allah sedang diperiksa. Itulah yang dinamakan dengan masa pengadilan pemeriksaan. Dan sebentar lagi akan ada pemberlakuan hukum hari Minggu. Dan itulah yang akan mengawali turunnya hujan akhir dan kecurahan Roh Kudus untuk umat-umat Allah. Dan tidak lama setelah itu, pintu kasihan akan tertutup. Masa kesusahan besar akan tiba, dan Yesus yang kita tunggu-tunggu Recording in progress. datang segera. Setelah 1844 tidak akan ada lagi nubuatan waktu. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi secara tepat kapan nubuatan-nubuatan ini akan terjadi. Tapi yang pasti, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Saudara bisa baca kitab Daniel, kitab Wahyu, dan buku Kemenangan Akhir, khususnya mulai dari bab 21 sampai selesai. Dan di situ saudara akan menemukan banyak sekali hal yang sangat relevan untuk keadaan kita pada hari ini dan seterusnya. Tapi tidak semua dari kita yang hidup hari ini akan hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan banyak yang akan dibiarkan meninggal lebih dahulu. Kita bisa lihat orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman kita, dan banyak orang lainnya baru saja meninggal di masa pandemi ini. Buat mereka yang meninggal, pintu kasihan buat mereka sudah tertutup saat itu juga. Tapi jika mereka setia, hal berikutnya yang mereka akan lihat adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mereka dibangkitkan. Tapi jika mereka didapati tidak setia pada waktu meninggal hari, kita pun akan melihat mereka terakhir kalinya. Tapi 1 milenium lagi. Dan sayangnya untuk dibinasakan. Jadi kita bisa lihat ini tidak main-main. Ini nyata. Dan waktu kita sangat-sangat singkat. Kita harus siap sedia. Tapi kita juga gak mau kan sendirian ke surga. Kita mau ajak sebanyak-banyaknya orang, keluarga, sahabat yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga sebelum terlambat. Makanya kita dipanggil untuk menginjil. Minggu lalu kita baru saja mengikuti Week of Prayer dengan tema I Will Go. Dan saya percaya setelah mengikuti Week of Prayer, pasti ada di antara kita yang semangat, terpanggil untuk melayani. Tapi waktu mau terjun ke ladang penginjilan, kita bingung. Selalu ada pertanyaan seperti ini. Dari mana mulainya? Saya udah coba. Susah. Orang nggak ada yang tertarik pas saya undang. Teori sih gampang, tapi di lapangan itu berbeda. Katanya tuayan banyak, pekerja sedikit. Tapi yang mau dituai itu mana? Kok nggak kelihatan, kok nggak ada. Apalagi sekarang lagi COVID. Pergerakan dibatasi. Baru mau reda, muncul virus yang baru lagi. Dan COVID ini rupanya nggak cuma serang fisiknya kita. COVID ini juga serang mentalnya kita. Stres, depresi, putus asa. Serang kerohanian juga. Apalagi yang kerohaniannya cuma bergantung dari sahabat ke sahabat. Sekalinya gereja tutup, pindah ke virtual, hilang dia, ikutan hilang. Virtual juga dia jadi. Serang dompet juga. Susah cari kerja, usaha pun sulit. Menginjil waktu gak ada COVID aja, penuh tantangan. Apalagi sekarang sedang pandemi. Belum lagi urusan pribadi bisa jadi kendala untuk menginjil. Yang keluarganya sakit, dia sibuk urusin keluarga. Yang baru punya anak, sibuk ngurusin anak. Belum lagi kalau suami istri sudah berantem. Mana ingat lagi yang namanya menginjil. Ada juga yang masih belum percaya diri. Saya kan pengetahuan Alkitabnya sedikit. Jadi how can I go? Gimana saya bisa pergi menginjil di saat kita aja masih banyak pergumulan? Bagaimana kita bisa menginjil di saat bumi kita tidak sedang baik-baik saja? Bulan ini hampir tiap hari ada saja berita duka dari orang yang saya kenal. Dari lingkungan kerja, dari jemaat kami aja. 1 minggu bisa dapat 3 berita duka. Minggu ini, paman dari istri saya atau om meninggal karena COVID. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan mau membagikan berita duka. Tapi saya di sini ingin mengajak saudara semua untuk merenung sejenak.
Waktu kita melihat hal-hal ini terjadi di sekitar kita, apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan? Di saat keluarga kita yang mungkin belum seiman dengan kita dan mereka berduka, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan memberi ucapan duka cita, tambah sedikit ayat, sudah, habis itu nggak pernah follow up mereka lagi? Apakah kita akan mengatakan, I pray for you? Kita doakan mereka pada saat mungkin pemakaman, pada saat mereka berduka saat itu, sekali, habis itu sudah. Berapa banyak dari kita yang bersimpati dan peduli sama orang lain hanya di beberapa occasion tertentu. Misalnya waktu lagi ada upacara pemakaman atau upacara penghiburan, atau cuman peduli waktu ada yang menikah di satu occasion itu, atau mungkin acara ulang tahun dan acara lahiran. Tapi kita tidak pernah hadir di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah begitu cara umat Tuhan menginjil di zaman akhir? Dan gak heran, pelayanan akan menjadi sulit dan mengalami banyak penolakan. Karena itu, judul khotbah hari ini adalah apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat dari diri saudara dan saya, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Yesus. Saat pandemi, orang-orang ini berhasil menangkap atensi dunia. Followers dan subscribers-nya makin banyak. Kenapa dunia tertarik untuk melihat postingan dan konten mereka di saat dunia sedang banyak masalah seperti saat ini? Apa yang mereka lihat dari orang-orang? Saya ambil contoh yang kita semua kenal. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola nomor 1 dunia. 300 juta followers di Instagram. Saking terkenalnya, satu postingan dia di Instagram akan dihargai $1 juta kalau ada yang mau endorse. Ada juga muncul selebriti baru atau orang ikon baru seperti Cavani, Lame. Di TikTok, 66 juta followers hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan pasti banyak lagi orang yang seperti dia yang melejit dan di-follow orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat mata dunia tertuju kepada mereka? Kenapa kita yang katanya umat Tuhan tidak menarik kelihatannya di dunia? Apakah Kristusnya tidak menarik di mata dunia? Atau apa? Mahatma Gandhi, salah satu pemimpin yang disegani dunia, pernah mengatakan, seandainya seluruh orang Kristen berperilaku seperti Kristus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Oh. Jadi saudaraku sekalian, bukan Kristusnya yang tidak menarik, tapi yang mengaku pengikut Kristuslah yang membuat kekristenan itu kehilangan cahayanya. Mengapa di zaman Yesus banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi? Saya suka baca satu tulisan dari Mrs. White, Ellen G. White. Karena tulisannya itu begitu selaras dengan Alkitab. Selalu dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan di buku Ministry of Healing, di halaman 73, paragraf 4 dikatakan, metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Sang Juru Selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah. Inilah rahasianya. Orang banyak ikut Yesus bukan karena Yesus pintar ngomong. Tapi mereka telah merasakan simpati Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka telah merasakan Yesus melayani kebutuhan mereka sehari-hari. Di saat orang Farisi merasa orang lain itu rendah, tapi Yesus malah merendahkan dirinya untuk bergaul dengan mereka. Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan karena mereka pernah punya pengalaman berjalan dengan Yesus, mereka percaya lalu mengikut Yesus. Dan Mrs. White bilang apa? Hanya metode ini saja yang akan memberikan keberhasilan sejati. Tidak ada cara yang lain. Jadi apa yang membuat kita sebagai umat Tuhan berbeda dengan dunia sehingga dunia bisa dan mau melihat kita? Yesus pernah mengatakan di Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik. Berapa banyak orang? Menarik semua orang datang kepadaku.
Seandainya saja Kristus ditinggikan dalam hidup kita, bukan kita yang datang kepada orang lain, tapi orang lain yang datang kepada umatnya. Ini sudah terbukti. Waktu Yesus melayani di bumi, orang-orang datang kepada Yesus. Setelah Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit, sampai hari ini masih banyak dan makin banyak orang tahu Yesus dan banyak yang ikut Yesus. Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jika Yesus telah berhasil membawa pandangan miliaran manusia kepadanya, dan jika kita, katanya di ayat ini, adalah anak-anak Tuhan, menurut saudara, apakah sulit untuk kita menjadi terang yang dilihat banyak orang? Lihat anak-anak ini. Karena orang tua mereka terkenal, walaupun mereka banyaknya masih balita, sudah punya jutaan followers. Anak sulung Cristiano Ronaldo, baru dia buka akun Instagram, 2 hari, tak, 1 juta follower. Dan sebenarnya fakta ini sesungguhnya agak mengganggu saya. Kenapa? Karena kita punya Bapak yang terkenal di surga. Tapi kenapa anak-anaknya Tuhan followersnya sedikit? Kenapa banyak orang nggak tertarik sama kehidupan kita? Kenapa kita malah harus susah-susah, datengin orang untuk menginjil? Itu pun sering ditolak. Tapi atau jangan-jangan dunia tidak melihat kita sebagai anak Bapa yang di surga. Terus kalian, 2 minggu lalu, Jojo kontak saya. Jojo bilang, William boleh minta kontak number dan profil Pak Stefanus untuk bicara di Week of Prayer. Dan saudara tahu kenapa Jojo carinya saya? Jawabannya simple. Jojo tahu saya anaknya Pak Stefanus. Nggak heran Jojo mintanya ke saya. Tapi waktu orang-orang mencari Kristus, pertanyaannya adalah, apakah orang mencari kita? Apakah mereka datang dan bertanya kepada kita, bagaimana caranya mengenal Bapamu yang di surga? Apakah saudara-saudara melihat sesuatu yang janggal di sini? Jadi apa yang harus mereka lihat dari kehidupan kita hari ini? Sehingga mereka tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada satu perbedaan besar antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia, yaitu anak-anak Allah akan membawa damai. Tapi apa yang dimaksud dengan membawa damai? Damai yang seperti apa? Mari kita lihat lagi satu kutipan dari Pena Inspirasi. Di buku Kerinduan Segala Zaman halaman 323 paragraf 2 dituliskan sebagai berikut. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khaliknya. Dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Jadi damai yang dimaksud adalah bila mana hidup anak-anak Allah selaras atau sesuai dengan firman Allah. Tabiat dan tingkah lakunya tidak ada yang bertentangan atau melawan hukum Allah. Yang artinya hidup mereka telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Damai yang seperti ini melebihi dari sekedar menolong orang lain yang lagi susah secara materi di dunia ini. Lebih dari sekedar hidup tidak suka marah-marah. Tapi damai ini akan menolong mereka, menolong orang lain, mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal bukan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Makanya damai ini tidak bisa dibeli. Damai ini didasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya dikatakan manusia tidak bisa membuat damai. Kalau damainya pakai uang, berarti itu damainya manusia. Tapi ini adalah damai, yaitu berdamai dengan Tuhan. Di buku Khotbah di atas Bukit halaman 38 paragraf 1 dituliskan, barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus,
menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Para pengikut Kristus diutus ke dunia dengan pekabaran damai. Barang siapa oleh pengaruh kehidupan suci, secara diam-diam dan tak sadar menyatakan kasih Kristus. Barang siapa oleh perkataan atau perbuatan, memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah. Adalah apa? Adalah pembawa damai. Dari kutipan ini kita melihat ada 3 langkah penting yang harus dijalani setiap anak-anak Allah untuk bisa menjadi pembawa damai. Perhatikan diagram ini. Anak-anak Allah harus tahu apa artinya berdamai dengan Allah melalui Yesus. Setelah itu, mereka akan belajar berjalan dengan Yesus dan akhirnya menjadi pembawa damai. Langkah pertama adalah kita harus berdamai dulu dengan Yesus. Kita semua pasti tahu, kita masing-masing punya dosa yang kita suka lakukan berulang-ulang. Ayo anak muda, you know it. I don't know, but you know it. God knows it. Berdoa sama Tuhan. Minta dimenangkan. Klaim janji Tuhan. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hati aku ini tahir Tuhan. Bikin baru dengan rohmu yang teguh. Jangan isi doa kita itu cuman minta ini, minta itu. Kalau pas lagi kepepet baru berdoa. Belajar, bicara, komunikasi dengan Tuhan Yesus. Jangan kita belajar jadi tukang minta-minta. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku ini orang berdosa. Tunjukkanlah kesalahanku yang masih bertentangan dengan firman Tuhan. Belajar untuk mengatakan, Tuhan aku masih punya dosa kesayangan. Tapi aku nggak sanggup untuk tinggalin itu. Ini dosanya udah kayak narkoba Tuhan, susah lepasinnya. Mampukan aku untuk meninggalkan dosaku ya Tuhan. Supaya aku bisa mengetahui kehendak-Mu di dalam hidupku. Kita punya waktu di malam hari. Ya kan? Buat streaming, nonton drakor, film, bahkan nonton yang aneh-aneh. Tapi coba pakai waktu itu untuk berdoa. Belajar, buat waktu khusus untuk renungan. Mau pagi boleh, malam boleh. Nggak usah ikut textbook. Yang penting mulai dengan buat waktu sama Tuhan. Mulai dari apa yang kita bisa. Supaya kita belajar untuk suka firman Tuhan. Supaya kita belajar berdamai dengan pencipta kita. Belajar untuk mengagumi pencipta kita. Belajar untuk mengerti kehendaknya. Nanti Tuhan akan kasih tahu kita apa yang harus kita minta dari Dia. Kalau kita udah berdamai dengan Allah, kita baru bisa ke langkah selanjutnya. Yaitu berjalan dengan Yesus. Tapi gimana caranya berjalan dengan Yesus? Pada saat kita sudah luangkan waktu sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kita di mana tabiat kita yang masih salah. Di mana kebiasaan kita yang masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga waktu kita menjalani hari kita lebih alert, kita lebih sadar akan bahaya atau dosa yang akan bikin kita jatuh. Percayalah, kalau kita berjalan sama Tuhan, melakukan dosa itu akan menjadi suatu pergumulan. Bukan berarti kita nggak bakal jatuh lagi, tidak. Tapi tanpa kita sadari, kita jadi mulai membenci dosa. Kita jadi suka lakukan hal-hal baik. Yang tadinya suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, kita jadi suka lemah lembut. Yang tadinya kita punya kebiasaan berdosa, kita tidak punya gairah lagi untuk melakukan hal itu. Yang tadinya kita egois, sekarang jadi peduli sama orang. Dan hal-hal ini tidak bisa kita lihat terjadi secara instan. Tapi ini menjadi kebiasaan baru dalam hidup kita. Ada transformasi tabiat yang bisa dilihat orang-orang di sekeliling kita. Dan mereka bisa rasakan itu. Inilah yang Paulus maksudkan dengan aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun siapa yang hidup? Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri aku. Pada saat kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, maka Roh Kudus akan menggunakan kita menjadi pembawa damai. Tanpa kita sadari, kita mendamaikan orang lain dengan Allah. Kita jadi punya belas kasihan kepada orang yang belum mengenal Allah.
Kita bukan cuma mau tolong mereka untuk bisa makan hari ini, atau tolong mereka menyelesaikan masalah mereka hari ini. Tapi kita jadi mau mereka juga punya keselamatan. Yang tadinya kita hanya melihat keburukan orang lain. Sekarang kita bantu mereka supaya mereka bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu. Yang tadinya kita senang melihat musuh kita atau orang yang kita nggak suka menjadi susah. Tapi sekarang kita balik mendoakan mereka supaya mereka kenal Yesus yang juga kita kenal. Dan proses ini akan terus berulang dan makin besar lagi sepanjang hidup kita berjalan dengan Yesus. Dituliskan lagi di buku Khotbah di atas Bukit, halaman 38 paragraf 2. Dikatakan, roh kedamaian adalah bukti dari hubungan mereka dengan surga. Rasa manis dari Kristus mengelilingi mereka, keharuman hidup, keindahan tabiat, menyatakan fakta ke dunia bahwa apa? Mereka adalah anak-anak Allah. Manusia memerlukan pengetahuan dari mereka yang telah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita tidak perlu berusaha menjadi orang baik. Karena semakin kita melatih diri untuk berdamai, berjalan bersama Yesus, semakin otomatis juga kita akan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jadi kita harus mulai dari mana? Dalam satu buku devotional yang berjudul Our Higher Calling, halaman 179 dikatakan, betapa berharganya pembawa damai di dalam keluarga. Sungguh satu berkat di dalam gereja. Agama kita diwujudkan di lingkungan rumah dengan suasana yang melingkupi jiwa yang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Orang Kristen sejati tidak akan berbicara dengan cara yang murahan atau meresahkan. Di lingkungan rumah yang akrab, mereka akan melakukan pelayanan kasih dan sopan. Pelayanan ini mungkin tampak sangat biasa, tetapi seluruh alam semesta akan tertarik pada perjalanan mereka yang terus-menerus berusaha memberi manfaat bagi orang lain. Sering kita berpikir pelayanan itu selalu harus keluar. Orang lain, teman-teman yang di luar rumah, di tempat kerja, itu yang harus dijangkau. Tapi pelayanan itu seharusnya dimulai di rumah. Daripada kita pikirin orang lain, kenapa nggak kita pikirin dulu keluarga kita? Apakah keluargaku bahagia hidup bersama? Apakah ada kedamaian di dalam keluarga? Saudara tahu, mungkin ini baru pertama kali saya katakan dan ceritakan di depan publik. Setiap kali ada yang khotbah di gereja, waktu ini kita ceritanya sebelum pandemi ya. Mohon maaf, saya bukan bermaksud apa-apa, tapi saya mau bagikan ini yang saya lakukan. Saya itu selalu penasaran apakah si pengkhotbah itu beneran sebagus khotbah. Atau dia cuma pinter ngomong. Jadi apa yang saya lakukan? Kalau di gereja itu selalu saya duduk di dua tempat. Antara di depan, di mimbar musik karena saya main piano. Atau saya duduk di depan itu ada sisi pinggir kiri di gereja kami. Itu ada tempat biasa ada orang tua muda yang masih punya anak-anak kecil juga di situ duduknya. Supaya mereka bisa bebas keluar masuk tanpa mengganggu. Jadi saya bisa melihat dengan jelas keluarga si pengkhotbah kalau anak atau istrinya ikut berkhotbah sama dia. Dan waktu pembicara itu lagi khotbah, saya akan lihat muka istrinya. Saya akan lihat muka istri dan muka anak-anaknya. Jadi saya suka cek, ini istrinya nunduk, malu, atau mengaminkan suaminya. Simple, saudaraku. Nggak bisa dibohongin. Hari ini nggak bisa tipu-tipu. Akan ketahuan. Jadilah pendamai di rumah tanggamu dulu. Baru nanti Tuhan akan tuntun keluar. Makanya tiap kali saya mau khotbah, saya selalu kasih dengar dulu ke istri saya. Jangan-jangan sampai nanti dia muntah-muntah gara-gara dengar saya khotbah, padahal saya hidupnya tidak seperti itu. Sekarang saya mau tanya, kalau penginjilan dimulai di keluarga, apakah itu lebih mudah atau lebih susah? Jawabannya pasti lebih mudah. Karena Tuhan nggak suruh kok kita injilin mereka pakai doktrin-doktrin. Nanti itu ada saatnya. Setelah ibadah siang ini, kita bisa mulai ambil waktu untuk berdoa. Datang ke suami kita, ke istri kita, peluk mereka. Kalau kita pernah punya salah, yang mereka belum tahu, akui. Jangan kita sembunyikan. Datang coba ke orang tua kita,
minta ampun kepada mereka kalau kita sudah melawan mereka, bersikap kurang ajar. Buat keluarga yang keluarganya belum seiman, kita bisa tunjukin kasih. Nggak usah diceritain pekabaran apa ini dulu. Ada timingnya. Datang juga ke teman kita. Berdoa sama mereka. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, jangan tunggu mereka minta maaf. Kasih tahu mereka, kita udah ngampuni mereka. Orang terdekat kita, merekalah yang semestinya menjadi yang pertama untuk merasakan damai yang kita miliki bersama dengan Kristus. Bagikan damai itu ke mereka, agar mereka mengenal Yesus melalui diri kita. Sebenarnya sudah lama hal ini diperingatkan kepada kita melalui tulisan pena inspirasi, tapi mungkin tidak banyak yang tahu. Dikatakan sebagai berikut, adalah tugas kita untuk menumbuhkan kelembutan, memiliki kedamaian Kristus di dalam hati, dan sebagai pembawa damai dan pengikut Kristus untuk menabur benih berharga yang akan menghasilkan panen menuju kehidupan kekal. Suami atau istri yang suka curiga dan tidak percaya menciptakan perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga. Tak satu pun dari mereka seharusnya menyimpan kata-kata lembut dan senyumnya untuk orang lain dan menunjukkan sifat lekas marah di rumah sehingga mengusir kedamaian dan kepuasan. Setiap kelemah lembutan yang diberikan ke keluarga kita itu ibarat menabur benih kedamaian untuk kehidupan kekal. Tapi yang sering banget terjadi adalah senyumnya kita, sabarnya kita, malah ini dikasih ke orang lain. Tapi buat keluarga sendiri, ke pasangan, ke orang tua, ngomongnya ketus, kasar, cemberut. Ke orang lain, empati. Ke keluarga, boro-boro. Itu berbahaya. Dan gak heran banyak kekecewaan terjadi di antara umat Tuhan. Tapi kita semua yang masih muda di sini, kita harus rubah kebiasaan buruk ini. Kita mau apa yang nampak di luar itu berasal dari dalam. Kita nggak mau tipu-tipu di sini. Kita mau mencerminkan Kristus yang sesungguhnya. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Kalau kita berhasil menjadi pembawa damai di keluarga, kita nggak usah khawatir. Tuhan akan percayakan pekerjaan yang lebih besar lagi untuk membawa damai kepada semua orang. Di manuskrip Release volume 19 halaman 147 dikatakan, untuk apa seorang Kristen hidup? Dan inilah jawabannya. Kita harus hidup di dunia yang penuh dosa, perselisihan, dan perbedaan ini sebagai pembawa damai. Melakukan segala dayanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Marilah kita berdamai dengan Tuhan. Berjalan dengan Yesus. Lalu kita akan menjadi pembawa damai. Apa yang mereka lihat dari hidup kita hari ini? Waktu Raja Saul susah hati dan gelisah, dia panggil Daud. Sini Daud, mainin kecapi. Dan permainan kecapi Daud memberikan suatu kedamaian di hati Raja Saul. Kenapa? Karena Daud hidup sudah berdamai dengan Tuhan. Daud hidup berjalan sama Tuhan. Dan Daud akhirnya membawa damai kepada Saul dan semua orang yang di sekitarnya. Begitu juga Rasul Paulus. Saat dia dihadapkan di depan Raja Agripa, Raja tidak dapat menemukan kesalahan pada Paulus. Sampai Raja Agripa akhirnya mengatakan, Paulus, hampir-hampir kamu menjadikan aku sebagai orang Kristen. Paulus hidup berdamai dengan Tuhan. Paulus telah berdamai dengan Tuhan setelah bertemu Yesus di perjalanan ke Damaskus. Paulus hidup berjalan dengan Yesus setelah itu. Dan Paulus akhirnya membawa damai kemanapun dia pergi. Satu hal yang saya sangat syukuri dalam hidup ini, yang saya pun sangat excited untuk menjalaninya, adalah melihat bagaimana Tuhan memimpin keluarga kecil saya. Saya tidak pernah terbayang bahwa punya istri dan anak itu rasanya begitu menggembirakan. Saya ini nggak beda kok sama keluarga yang lain. Ada momen di mana saya dan istri nggak sepaham, selisih pendapat, berargumen. Ada momen kita capek dan marah sama anak kita. Dan dulu sebelum punya anak, istri saya juga ikut melayani bersama. Kita pernah pelayanan bareng di care group. Tapi begitu anak pertama kami lahir, istri saya fokus untuk menjaga anak. Saya pernah di posisi melayani sendiri, menginjil, dapat care group,
Dan waktu saya pelayanan sendiri, saya jadi sibuk mikirin orang lain. Dan saya malah menganggap, kok istri saya ini jadi malas melayani ya. Lalu anak kedua lahir, nah di situ lebih banyak lagi ketidakcocokan. Karena kita laki-laki ini suka egois, sukanya pakai logika, tapi empati kurang. Jadi saya sibuk ngajar di gereja, Bible study sama orang, ikut reach out ini itu, sampai pernah istri saya mengatakan seperti ini. Kamu harus ingat, kamu pelayanan di luar itu kamu mau cari apa? Kamu jangan lupa ya, di rumah ini ada 2 jiwa kecil yang harus kamu selamatkan. Dan di situ saya tersentak. Tapi bingung, harus mulai dari mana? Tapi Tuhan buka jalan. Di mana ada kemauan dan kesungguhan, Tuhan buka jalan. 1 tahun sebelum ada pandemi, saya akhirnya berhenti dari beberapa pelayanan yang menyita banyak waktu di luar rumah. Tuhan buka jalan dan saya bikin podcast sama teman saya. Puji Tuhan diberkati podcastnya. Ada yang sampai berhenti minum alkohol karena podcast itu. Ada yang merasa sakit, ada yang sakit. Akhirnya dia kasih tahu kita, terima kasih, dikuatkan. Dan banyak lagi selalu hal yang menyemangati kita sehingga podcast ini bisa terus berjalan. Tapi ada masalah baru muncul. Saya fisiknya memang di rumah. Tapi waktu dan pikiran saya habis lagi buat bikin materi. Di situ istri saya ingetin lagi. Ingat, ada 2 jiwa kecil yang harus kamu selamatkan. Dan saya berdoa lagi dan gak lama pandemi datang. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau boleh izinkan saya melayani lagi sama istri saya, karena ini kayaknya nggak bisa. Istri saya udah urus anak aja kerjaannya, gimana caranya kita mau pelayanan bersama? Tapi gimana pun caranya Tuhan tahu supaya kita bisa lebih satu frekuensi. Saat pandemi, istri saya pun terpanggil untuk melayani kelas anak-anak, karena pada saat itu di jemaat kami selama beberapa bulan tidak ada kelas anak-anak yang bisa untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Jadi akhirnya saya pun terpanggil untuk ikut melayani bersama di kelas anak-anak. Dan awal pandemi kita mulai dengan rekam dulu. Kita belum kepikiran Zoom. Jadi kita rekam video sekolah sahabat, istri saya mengajar di situ. Dan itu berkembang menjadi kelas Zoom anak-anak. Dan ini kelas anak-anak yang beginner kinder, yang paling rendah, paling kecil di jemaat kami. Dan puji Tuhan, hari ini kelas Zoom anak-anak kami sudah kedatangan tamu-tamu. Dari gereja, bahkan dari denominasi lain juga. Dan banyak juga yang dari luar kota. Setiap Zoom ada belasan anak yang hadir. Dan Tuhan pun mengirimkan pasukan tambahan. Bayangkan ada 5 orang yang bersedia jadi guru. Bersama istri saya jadi 6 orang. Jadi kami sama-sama membuat kelas sekolah sahabat virtual ini dengan banyaknya guru, murid juga ramai, lebih lively. Dan tidak pernah terpikir di logika saya bahwa kelas sekolah sahabat anak-anak usia 0 sampai 6 tahun bisa membuka jalan kepada penarikan jiwa. Selalu kelas anak-anak, apalagi kelas balita ini dipandang sebelah mata. Tapi siapa yang tahu gara-gara pandemi, siapapun dari manapun bisa ikut kelas anak-anak melalui Zoom ini. Dan gak mungkin kan anak-anak balita ikut Zoom sendirian. Pasti orang tuanya ikut kan di situ. Dan itulah menjadi ladang penginjilan baru yang Tuhan buka untuk keluarga kami. Semua dimulai dengan berdamai dengan Tuhan. Terus-menerus mencari kehendaknya. Dan Tuhan arahkan saya untuk mulai dengan keluarga sendiri. Sekarang saya dan istri bekerja dalam satu ladang penginjilan yang sama. Bukankah itu suatu berkat dan kebahagiaan? Tolong saudara sekalian selalu doakan kami. Supaya keluarga kami setia di dalam pelayanan. Saat ini, izinkan saya untuk membagikan suatu lagu pujian dari keluarga kami. Saya mohon maaf kalau suara kami itu standar aja. Kami bukan penyanyi. Tapi kiranya lagu pujian ini akan bisa menjadi dorongan untuk kita semua membawa damai kepada keluarga kita dan orang terdekat kita.
karena senyuman senang sama rasakan di rumah tangga. Kasih Recording stopped. di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Betapa manis ceria di rumah tangga bila seia sekata di rumah tangga. Bising lisan bunga memberi hati pun lega, berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Kerja berat rasa ringan di rumah tangga bila ada kasihan di rumah tangga. Seperti ada sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Senang sama rasakan di rumah tangga. Sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan hal ini. Apa yang mereka lihat dari hidupmu hari ini? Apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan hari ini? Apakah kita mau hidup berjalan dengan Yesus mulai hari ini? Apakah kita mau menjadi pembawa damai sehingga orang lain akan mengenal kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita mau membawa damai mulai di dalam keluarga kita? Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya pekabaran siang ini akan menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.